Selamat pagi, shalom. Di nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Satu Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita bersama-sama membaca 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di nama Tuhan, saya bersyukur boleh pergi ke Kalimantan. Saya boleh pulang dengan selamat dengan membawa kesaksian yang saya dapatkan, di mana saya menemukan orang yang begitu merasakan dirinya ada sebuah revival, kebangunan dalam hidupnya. Jadi dia merasa ada kebangunan dalam hidupnya. Itu sangat luar biasa. Dia merasakan ada sebuah kebangunan yang menemukan sesuatu yang luar biasa yang dia inginkan, yang dia dapatkan dari apa yang dia dengar. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sangat penting. Dalam hidup kita harus selalu ada kebangunan. Bukan makin mundur, bukan makin menjauh, bukan makin hilang, tapi kebangunan harus ada. Mengapa? Karena Roh Kudus itu ada pada kita, bukan sekedar Kristen, Artinya pada saat saya mencoba mencari sekedar, ada istilah seperlunya, seadanya. Jika seorang sekedar Kristen, maka cukup menjadi Kristen, biasa-biasa saja. Yang penting sudah Kristen. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita menjadi orang Kristen, Kristen tidak bisa menjamin kita kuat dalam hidup. Kristen tidak bisa menjamin kita ini bisa tangguh kalau diri kita ini tidak ada sebuah kebangunan. Jadi kalau kita hanya sekedar Kristen, pastinya banyak jatuh bangun. Banyak sekali jatuh bangun dalam hidup kita. Terus
bukan makin pendek, tapi makin dalam. Karena kita tidak ada sebuah kebangunan dalam hidup kita. Bukan sekedar Kristen, Roh Kudus atau Tuhan Yesus atau Allah yang diam di hidup kita tidak mau seperti itu. Maksudnya hanya sekedar, tetapi lebih. Ada seorang hamba Tuhan berbicara, sebagai orang Kristen harusnya makin berkembang, rohaninya berkembang, imannya berkembang. Apa yang ada dalam dirinya berkembang. Kemarin saya memberikan sebuah pandangan terhadap keluarga saya sebelum saya tinggalkan. Saya sampaikan firman Tuhan pada dia, kemudian saya tekankan pada dia, ukuran imanmu bertumbuh, kalian harus berikan pertumbuhan. Ukuran imanmu bertumbuh, kamu harus berikan pertumbuhan. Semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah yang diam di dalam hidup kita tidak mau hanya sekedar, tidak mau hanya sekedar asal sudah Kristen, tetapi lebih. Saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan kembangkan pelayanan saya. Tuhan kembangkan pelayanan saya. Sampai detik ini saya tetap meminta supaya Tuhan kembangkan pelayanan saya. Saya minta supaya saya dikembangkan pelayanan saya. Mulai dari saya lulus sebagai seorang yang ditempa di sekolah teologi hingga detik ini, saya mempunyai sebuah pelayanan yang berkembang. Saya sangat takut kalau dikurangi oleh Tuhan. Saya sangat takut kalau pelayanan saya dikurangi oleh Tuhan. Saya lebih bahagia kalau Tuhan memberikan suatu perkembangan. Itu yang dimaksud lebih. Tetapi lebih. Ciri-ciri bukan sekedar Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita saling mengkoreksi diri kita, mengevaluasi kita pribadi lepas pribadi. Apakah saya adalah orang yang sekedar menjadi Kristen? Apakah saya adalah orang yang selalu dibangun oleh Tuhan? Setiap pribadi pasti berbeda. Setiap kita pasti berbeda. Jadi tidak harus sama. Tidak harus saya jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu harus jadi saya. Tidak.
api. Apakah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita ini membangun yang akhirnya tidak sekedar menjadi Kristen, imannya dibangun. Kita coba baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15 dan 16. Kita akan sama-sama membaca 1, 2, 3. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Luar biasa. Pada saat kita mencoba untuk memperhatikan ayat dalam berikut ini, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau fondasi iman kita emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami yang tidak ada nilai kekal, itu akan hangus habis di tengah dunia ini. Rasul Paulus selalu menekankan fondasi Yesus Kristus. Dasar yaitu Yesus Kristus. Kalau hanya sekedar hidup kita sekedar menjadi Kristen, Rasul Paulus mencoba untuk mengatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, seperti ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Diselamatkan, tapi di tengah dunia ini penderitaannya luar biasa. Penderitaannya luar biasa. Kenapa? Karena sekedar saya mendapatkan sebuah berkat firman Tuhan dalam sebuah ilustrasi. Ada sebuah biji kurma yang digambarkan dari Yordania. Pada saat dia ditanam biji itu, maka di atas biji itu ditumpangi batu yang besar. Kalau dia boleh bertumbuh, dia harus bisa pecahkan batu itu. Selama masih belum bisa pecahkan, akar daripada biji kurma itu akan makin dalam, makin dalam. Dia akan mendapatkan banyak nutrisinya, dia dapat banyak sampai pada makanan, sehingga kuat dan dapat pecahkan batu yang ada di atasnya itu.
dibangun, imannya dibangun. Karena pondasinya Yesus Kristus. Imannya dibangun karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Karena Roh Kudus hidup di dalamnya. Imannya dibangun. Berkembang dalam talenta. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat Tuhan akan Tuhan menggambarkan seorang tuan yang mau bepergian, dia membagikan talenta. Satu ada yang 5, satu ada yang 2, satu lagi hanya 1. Yang punya 5 dan punya 2 berkembang. Yang 5 bertambah 5 jadi 10, yang 2 bertambah 2 jadi 4, yang 1 dia datang tetap 1. Maka dikatakan, hai kamu yang jahat, hai kamu yang jahat, punya talenta tapi tidak dikembangkan, punya talenta tapi ditanam, punya talenta tapi disembunyikan, tidak berkembang. Maka di situ dikatakan, hai kamu yang jahat. Tapi pada saat melihat yang 5 menjadi bertambah 5, yang 2 bertambah 2, Tuhan berkata, hamba-Ku yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita tidak diam. Allah yang dalam diri kita tidak diam. Manusia tidak bisa membatasi gerak daripada Roh Kudus. Manusia tidak bisa menghentikan gerak daripada Roh Kudus. Kalau manusia itu sendiri yang menghentikan, kalau manusia itu sendiri yang mencoba untuk tidak mau bergerak karena Roh Kudus yang mau bergerak, hamba-Ku yang jahat. Berkembang dalam talenta itu sangat penting. Berkembang sehingga talenta kita akan menjadi berkat bagi siapapun. Saya punya volume, punya suara yang melengking, yang kadang-kadang nggak bisa dibatasi. Ada orang berkata, wah, pantas Pak jadi pendeta Pak. Dia tidak tahu kalau saya sudah pendeta. Ada banyak orang yang menilai, dan nilai itu cukup penting untuk kita mengembangkan sebuah talenta kita. Jangan simpan, jangan pendam, tapi berkembang. Roh Kudus mau berkembang dalam hidup kita. Allah mau kita bertumbuh, Allah mau kita berkembang, Allah mau kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dan berharga di hadapan-Nya. Bukan menjadikan diri tidak berharga. Itu ya, lebih bahaya. Yang terpenting adalah mutlak mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini Roh Kudus ya. Mutlak mengaku Yesus adalah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di luaran itu banyak sekali ya, mencoba untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di luaran itu banyak sekali. Tetapi bagi kita, di dalam hidup kita ada Allah, ada Roh Kudus, tidak akan terpengaruh oleh keberadaan itu. Kita tidak akan terpengaruh dengan keberadaan itu. Kita tidak dapat dipengaruhi. Kenapa? Karena yang mengaku bukan kita. Yang mengaku bukan saya. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan bukan mulut saya. Alkitab melalui Rasul Paulus dijelaskan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di nama Tuhan, sekiranya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang, tidak segan-segan, tidak ya takut-takut mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mutlak Yesus adalah Tuhan. Bukan sekedar Kristen, tetapi lebih mau berkembang dan bertumbuh karena Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita inilah yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita untuk bertumbuh, mau atau tidak, itu pribadi kita. Apabila kita mau, maka Tuhan akan memimpin dengan berkat-berkat-Nya, berkat Abraham yang dijanjikan kepada kita. Tapi jika kita tidak mau, kita diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Berbahagialah yang hatinya dibangun oleh kebenaran dan punya komitmen mau bertumbuh, mau berkembang, tidak menolak Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Senantiasa Tuhan bersama kita. Sekiranya perjamuan kudus yang mengingatkan kematian daripada Kristus Yesus Tuhan meneguhkan iman kita pada pagi ini, dan dalam hati kita ada komitmen yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Sekiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa.